Halo guys, David di sini dan ini adalah Asus Zenfone 5. Agak aneh ya, kali ini nama HP-nya simple, Zenfone 5 doang. Biasanya nama HP Asus itu panjang-panjang kayak Zenfone Max Pro M1, terus Zenfone 4 Selfie Pro, dan lainnya. Kali ini enggak, namanya Zenfone 5 aja. Mungkin HP ini ngerasa nggak perlu heboh di nama ya, karena kualitas HP ini sendiri udah heboh. Sampai-sampai judul video ini juga saya bikin agak heboh. Karena menurut saya memang kayak gitu. Kalau Anda punya duit 4 jutaan, Zenfone 5 adalah pilihan yang paling bagus buat sekarang. Di video rekomendasi kemarin, saya nggak ngerekomenin HP apa-apa ya buat rentang harga 4-5 juta, karena rasanya nggak ada yang pas aja gitu. Coba si Zenfone 5 ini udah saya pegang dari bulan lalu. Pasti jadi HP yang recommended lah di rentang harga kayak gitu. Nah, biar Anda tahu kenapa saya pede bilang kayak gitu, langsung kita mulai aja yuk pembahasan soal HP ini, mulai dari desainnya dulu. Di bagian ini bisa dibilang Zenfone 5 pakai strategi yang bagus ya. Mereka tetap ngikutin tren masa kini yang udah pakai rasio layar memanjang, lebih spesifiknya 18,7 banding 9. Terus dia juga udah pakai poni di bagian atas layarnya, dan desain dua kameranya juga udah disusun numpuk ke bawah, bukan nyamping lagi. Kayaknya pola desain kayak gini memang udah jadi kewajiban lah biar sebuah HP bisa dibilang modern. Kalau nggak diikutin, nanti malah dibilang HP jadul. Tapi susahnya ya lihat aja, desain HP dari brand manapun kerasa sama-sama aja, jadi hasilnya agak ngebosenin. Nah, buat ngehindarin efek yang ngebosenin gitu, Asus ada ngasih sentuhan unik berupa pola lingkaran konsentris ke bagian belakang HP ini. Jadi kalau kita hadapin bagian belakangnya ke sumber cahaya, dia bakal kelihatan berkilau gitu. Dan efek kayak gini belum bisa kita temuin di brand lain. Udah kayak ciri khasnya Asus lah, cakep. Saya juga suka sama bahan kaca yang dipakai di bodi HP ini. Dari dulu kaca memang jadi favorit saya lah kalau ngomongin bahan buat bodi HP. Selain bisa naikin level penampilan HP-nya, feel di genggaman juga jadi kerasa lebih mewah. Honor 9 LED aja yang harganya 2 jutaan itu bisa kerasa kayak HP 4 jutaan karena dia pakai kaca di belakangnya. Asus Zenfone 5 ini sendiri juga sama. Saking premiumnya desain dari HP ini, Asus juga nerapin desain yang sama loh ke Zenfone 5Z mereka yang harganya 7 jutaan itu. Jadi bisa dibilang dengan keluarin duit 4 juta buat si Zenfone 5 ini, Anda udah bakal dapetin desain HP yang kelasnya 7 jutaan. Build quality-nya mantep, frame di sekelilingnya udah metal, ada headphone jack, ada NFC juga, dan dia udah pakai USB Type-C. Desain kayak gini bikin saya ingat sama Galaxy A Series 2017 ya, yang desainnya memang mirip sama Galaxy S yang mahal, tapi ya Zenfone 5 ini palingan cuma kurang di fitur water resistant aja. Kualitas display Zenfone 5 juga udah bagus ya, ukuran layarnya 6,2 inci secara diagonal, dia udah dilapisin Gorilla Glass juga dan resolusinya juga udah Full HD+. Asus bilang sih layar di Zenfone 5 ini udah ngedukung warna DCI P3. Itu warna yang jadi standar warnanya film-film Hollywood. Tapi saya nggak ngerasain banyak perbedaan ya sama layarnya HP lain karena ya buat saya zaman sekarang teknologi layar HP udah bagus-bagus aja. Jadi mau pakai teknologi kayak gimana pun agak susah ngebedainnya. Mungkin Anda juga nggak bakal ngerasain perbedaan performa yang mencolok. Kalau misalnya Zenfone 5 ini kita bandingin sama Zenfone Max Pro M1. Karena spesifikasinya memang nggak jauh beda gitu. Zenfone 5 sama-sama pakai chipset Snapdragon 636, RAM-nya 4GB, memori internalnya 64GB, kamera belakangnya ada dua, yang satu 12MP, yang satu lagi 8MP wide angle, kamera depannya 8MP juga, baterainya 3300 mAh, dan sistem operasinya Android Oreo. Lah, apa bedanya bang? Mending si Pro M1 dong, speknya kan mirip, tapi harganya kok bisa jauh beda ya? Ya iya sih, saya juga setuju mending Pro M1, tapi dengan syarat kalau Anda cuma nyari HP yang cuma ngebut aja. Soalnya kalau si Zenfone 5 ini kita pakai buat main game, ya level grafisnya memang sama lah kayak Pro M1. Suhu pas kita mainin HP-nya juga sama-sama aja, sekitar 38 derajat. Main ML bisa di setting grafis high, tapi belum bisa mode frame rate tinggi. Main PUBG juga sama-sama disaranin pakai setting tengah aja, belum bisa sampai high. Ngomong-ngomong, Zenfone 5 punya mode AI Boost ya, yang sistemnya kayak overclock gitu, bisa ngencengin performa chipset. Tapi saya cuma ngerasain bedanya di angka benchmark doang. Buat pemakaian sehari-hari sih nggak ada bedanya ya. Jadi kalau Anda cuma butuh mesin yang kenceng, nggak perlu keluarin duit 4 jutaan lah buat dapetin Zenfone 5.
2 jutaan aja udah cukup kok ada si Pro M1. Anda juga nggak perlu keluarin duit lebih kalau pengen dapetin daya tahan baterai yang lebih juga. Karena daya tahan baterai di Zenfone 5 ini jelas kalah dari Pro M1 yang memang ngandelin baterai sebagai salah satu daya tariknya. Tapi saya tetap kagum sih sama baterainya si Zenfone 5 ini. Walaupun kapasitasnya cuma 3300 mAh kalah jauh sama 5000 mAh di Pro M1, tapi selama saya pakai, saya belum pernah sekalipun kehabisan baterai dalam waktu 1 hari. Pokoknya aman deh, dia bisa dipakai dari pagi sampai malam tanpa harus dicas. Sebagai gambaran, kalau kita main game PUBG sekitar setengah jam, baterainya bakal kemakan 8-10% aja. Kalau pakai aplikasi enteng mah, tentunya lebih lama lagi. Mungkin Anda masih bingung ya, kenapa saya ngerekomenin banget HP ini. Ya, apalagi ya fiturnya Zenimoji gitu, yang bisa bikin avatar ala-ala iPhone X, tapi kali ini pakai maskotnya Asus. Nggak mau. AI Call Experience gimana? Yang bisa gedein ringtone pas suasana lagi rame, dan ringtone-nya bakal dikecilin pas suasana lagi sepi. HP lu disetting ke mode getter kalau lagi rame, biar nggak ganggu orang lain. Terus lu malah gedein suaranya pas lagi di rumah, biar gampang dengernya. Malah kebalik ya. Gimana kalau kameranya? Zenfone 5 dapetin skor total 90 di DxOMark loh, sama kayak kamera Pixel generasi 1 yang harganya 2 kali lipat itu. Asus aja sampai ngasih tagline AI kamera that thing for you buat kamera ini, atau kamera AI-nya yang mikir buat kita. Fungsi fitur AI di HP ini lumayan simple ya buat dijelasin. Intinya sih kamera si Zenfone 5 bakal bisa ngenalin objek apa yang lagi difoto, kayak bunga atau tulisan atau orang. Terus dia secara otomatis kasih settingan warna dan ketajaman yang sesuai sama objek itu. Misalnya kalau bunga nih, warnanya bakal dibuat lebih kuat, terus kalau tulisan, warnanya bakal dibuat lebih pekat plus tulisannya juga ditajemin biar lebih mudah dibaca. Buat kualitas fotonya sendiri udah bagus banget ya buat HP yang harganya 4 jutaan. Entah AI-nya punya peran atau enggak, yang pasti sektor kamera ini dikombinasiin sama bagian desain kacanya tadi, bikin saya dengan pede ngerekomenin Zenfone 5 buat Anda. Fotonya kelihatan tajam, warnanya asik buat dilihat, dan dynamic range-nya juga udah bagus. Bahkan di kondisi low light pun gambarnya masih bisa kelihatan tajam dan warnanya juga tetap asik. Top lah. Kamera kayak gini udah kayaknya level 6-8 jutaan ya. Kalau mau saingan sama bos-bos kayak Galaxy S9 atau Pixel 2 mah belum ya. Kalau mimpi, jangan ketinggian juga. Yang penting ini buat ukuran 4 juta udah bagus banget. Kamera di Zenfone 5 juga udah punya fitur OIS yang dikombinasiin sama EIS, yang bisa ngurangin resiko gambar goyang pas kita foto. Kualitas perekaman video juga bisa jadi lebih stabil, kayak di atas motor gini contohnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman kamera belakang dari Zenfone 5. Ini saya ngerekamnya dalam resolusi 4K dan sistemnya masih bisa ngestabilin gambarnya dengan lumayan baik. Belum baik banget sih karena ada sedikit efek kayak ketarik-tarik gitu, jadi kayak agar-agar tapi goyangannya dikit banget. Jadi kalau misalnya Anda perhatiin mungkin baru nyadar, tapi kalau nggak diperhatiin mungkin nggak nyadar juga ya kalau saya nggak bilang. Ya jelas ini lebih baik daripada hasil perekaman yang sama sekali nggak ada stabilisasinya. Jadi ini lumayan oke. Mungkin bukan lumayan oke, buat harga 4,2 juta dan bisa ngerekam 4K dan bisa stabil kayak gini, ini udah oke banget. Ini ada suara air mungkin kedengeran kali ya. Pasti kedengeran. Oke, ini adalah hasil perekaman kamera depan dari Asus Zenfone 5. Di sini kelihatannya stabil banget ya, soalnya memang kamera depannya punya EIS atau Electrical Image Stabilization. Cuma masalahnya rekaman video kamera depan ini jadi kurang luas aja gitu kalau kita bandingin sama hasil kamera yang dipakai buat foto doang. Ini saya tampilin kamera yang kalau kita pakai buat foto beda banget kan. Kalau kita foto pemandangannya kelihatan luas gitu, tapi kalau kita rekam kayak gini ada EIS-nya, dia jadi agak sempit aja. Cuma ya itu sih keunggulannya, jadi stabil tapi kelemahannya jadi agak sempit kayak gini. Buat kualitas gambarnya sih udah lumayan oke. Jadi kesimpulannya udah saya kasih tahu dari awal ya. HP ini recommended kecuali buat Anda yang pengen dapetin spek-spek mungkin dengan harga semurah mungkin. Kala itu masih ada Redmi Note 5 atau Zenfone Max Pro M1. Tapi kalau Anda pengen dapetin HP yang bukan bagus di spek doang,
Tapi dia juga punya desain premium, baterainya awet, kameranya juga level tinggi punya, udah USB Type-C dan ada NFC-nya juga. Zenfone 5 ini recommended banget buat dimiliki. Saya cuma bisa ngarep sih kalau stok HP ini nggak bakal habis begitu aja. Rasanya zaman sekarang kalau ada HP bagus, feeling kita ya tetap kosong aja gitu. Oh, bagus ya? Ya udahlah, nggak bisa dibeli juga. Kalau dulu kan pas kita ngeliat review HP bagus langsung semangat gitu. Cari tahu lebih dalam lagi, siapin duitnya, terus mampir ke toko, dan langsung beli deh. Tapi sekarang agak beda rasanya. Semoga Zenfone 5 nggak kayak gitu ya. Demikian review gadgetin untuk Asus Zenfone 5. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike aja jika tidak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk, pasang lagi. Nanti, kan, udah aman aja, miring tapi. Sip, Zenfone 5. Oke, sip. Nggak jatuh.